Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para jamaah Bapak dan Ibu Masjid Jami Al-Murtadha yang tercinta, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua DKM kita, beliau Bapak Ustadz Haji Dzulkarnain beserta seluruh perangkat kepengurusan masjid, yang selalu kita doakan semoga beliau-beliau semuanya diberikan kesehatan dan kelancaran di dalam rumah Allah ini. Muallim Bapak Kiai Haji Ahmad Yunus Al-Maliki, Bapak Haji Mazi, dan juga para muallimin yang lain, para hujaj, Bapak dan Ibu jamaah sekalian, sholat subuh yang insya Allah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih dahulu kita hadiah Fatihah kepada pengarang kitab Liridho illah wa li syafaati rasulillah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati ajma'in, wa khususan ila hadrati musannifi hadzal kitab asy-Syaikh Zain bin Ibrahim bin Zain bin Semit wa ila hadrati Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf nafanallahu bi ulumihi wa bi karamatihi fid daroni amin. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dalam kondisi gerimis, dalam kondisi hujan rintik-rintik, Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kita untuk istiqomah hadir di majelis ini. Insya Allah
kita semuanya tergolong orang-orang yang istiqomah di dalam beribadah, penuh pahala dan penuh barokah ya Pak ya. Jadi orang yang bisa duduk di sini dalam kondisi seperti ini itu tidak setiap orang bisa. Mudah-mudahan amal kita semuanya betul-betul dengan penuh keikhlasan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, Bapak Ibu para asatid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan runutan atau tertib kajian fikih hari ini atau pagi ini, kita sudah masuk dalam bab sholat Jumat Bapak Ibu. Jadi walaupun sholat Jumat ini yang diwajibkan bagi kaum laki-laki, tetapi bukan berarti kaum ibu, kaum hawa ini tidak perlu mengetahui. Karena dengan mengkaji ilmu seperti ini, ibu-ibu pun dapat pahala. Baik ibu-ibu yang mungkin nanti jadi seorang pengajar, jadi seorang ustazah, ngajari anaknya, ngajari muridnya, secara otomatis berarti ibu juga perlu belajar. Hanya saja memang wajibnya ini untuk kaum bapak-bapak, untuk kaum laki-laki. Jadi penting juga ya Bu ya. Atau bila mana mungkin punya suami, kebetulan suaminya kan tidak semuanya punya suami itu ahli agama atau ahli ilmu, ternyata istrinya lebih pandai, alhamdulillah bisa ngajari suaminya ya Bu ya. Jadi ilmu itu pasti bermanfaat. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kajian tentang babu sholatil jumu'ah. Babu sholatil jumu'ati, bab ini membahas tentang sholat Jumat. Bapak-bapak ya, walaupun kita sudah melaksanakan setiap Jumat, bukan berarti kita tidak butuh ilmunya. Nanti di sana banyak pembahasan-pembahasan, banyak keterangan-keterangan yang terkadang kita belum tahu karena kita mengkaji ilmunya ulama, aturan-aturan yang ada dalam fikih, maka kita akan mendapat ilmu dan wawasan. Sholatul Jum'ati rok'atani. Jadi sholat Jumat itu 2 rakaat Bapak Ibu ya, yang sudah kita laksanakan. Tu'addayani fil yaumil ma'ruf, di mana 2 rakaat itu dikerjakan pada waktu yang diketahui. Dalam arti kata, waktunya itu memang waktu zuhur Bapak Ibu. Karena kalau 1 rakaatnya di waktu zuhur, 1 rakaatnya di waktu yang lain, karena kapan sih wajibnya sholat Jumat itu dilaksanakan Bapak Ibu? Selama berlangsung waktu sholat zuhur, yaitu dibolehkan sholat Jumat. Cuman awalu waktiha al-afdol. Jadi waktu yang awal itu lebih utama. Umpama ada orang sholat Jumat jam 2 gitu Pak, ya boleh, masih sah karena masih waktu duhur begitu ya. Yang nggak sah itu di waktu asar, berarti sudah ngelewatin waktunya. Jadi selama durasi waktu sholat duhur masih berlangsung, dari mulai matahari condong ke arah barat sampai kepada matahari menuju sholat asar atau waktu asar, yaitulah durasi waktu sholat duhur. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fil yaumil ma'ruf fi waktu duhri. Jadi harinya tertentu hari Jumat, waktunya tertentu waktu duhur. Jadi makanya disebut dengan hari Jumat. Jadi Jumu'ah, karena memang hari itu ada pelaksanaan sholat Jumat Bapak Ibu. Wal mu'tamadu annaha sholatun mustaqillatun walaisad zuhron maksuratan. Menurut pendapat yang kuat, pendapat yang muktamad, pendapat yang memang dijadikan pegangan oleh para ulama Bapak Ibu, bahwa sholat Jumat ini adalah sholat yang mandiri. Bukan orang bilang walaisad zuhron maksuratan, duhur itu bukan yang namanya sholat Jumat bukan duhur tetapi diringkas atau diperkecil kayak sholat qashar, bukan. Jadi sholat Jumat ya sholat Jumat,
bukan sholat Jumat itu adalah zuhur atau sholat zuhur yang dikosor, yang harusnya 4 jadi 2, bukan. Jadi sholat Jumat ya sholat Jumat Pak Kiai, begitu ya. Ya, jadi sholatun mustaqillatun walaysat zuhron maksurotan. Jadi sholat zuhur itu adalah sholat yang mandiri, memang sholat tersendiri, bukan zuhur yang maksuroh, bukan zuhur yang diringkas begitu. Walihada sholatud zuhri la taghni ma'im kanil jumu'ati idza lam yatikil waktu. Oleh karena itu sholat zuhur itu tidak membutuhkan, di mana sholat Jumat itu memungkinkan dilaksanakan manakala waktunya itu sudah sempit. Jadi maksudnya begini, selagi sholat Jumat bisa dilaksanakan, maka tidak perlu ada sholat duhur bagi kaum laki-laki. Kalau kaum ibu tetap biasa sholat duhur. Tapi andekan ibu-ibu nih, ya bapak-bapaknya ke masjid, ibu-ibunya ngikut masjid. Jadi pada saat bapak-bapak ini sholat Jumat, ibu-ibu ngikut, itu jatuhnya sunnah. Dia tetap wajib melaksanakan sholat duhur bagi kaum ibu-ibu. Kalau bapak-bapak dengan dia melaksanakan sholat Jumat, maka gugurlah sholat duhur Pak. Jadi sholat duhur itu sudah tergantikan dengan ada sholat Jumat. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, fadilatuha, sekarang kita melihat fadilahnya Pak. Jadi apa sih sisi utama sholat Jumat dibanding dengan sholat yang lain? Hiya afdolus sholawatil mafrudoti. Sholat Jumat ini adalah sholat yang paling utama ketika dibanding dengan sholat-sholat fardu yang lain. Jadi yang namanya sholat Jumat Pak adalah sholat-sholat yang paling utama ya dibanding daripada sholat-sholat wajib yang lain. Itu yang pertama Pak. Wa jama'atuha afdolul jama'ati, dan berjamaah di dalam melaksanakan sholat Jumat itu adalah paling utamanya jamaah. Jadi sholat jamaah pada saat kita melaksanakan sholat wajib yang 5 waktu Pak, itu saja udah utama. Tetapi yang namanya sholat jamaah yang dilaksanakan pada saat bapak-bapak melaksanakan sholat Jumat itu lebih utama lagi Pak. Jadi pahalanya lebih gede, pahalanya lebih besar. Makanya laki-laki selagi sehat, bisa jalan ya, itu tidak boleh meninggalkan sholat Jumat kecuali ada udzur, ada halangan yang mengharuskan atau yang menjadikan dia itu nggak bisa sholat Jumat, baru kewajiban Jumat itu gugur tetapi diganti dengan sholat duhur. Hadirin rahimakumullah, wahia min khususiyati hadil ummati. Yang namanya sholat Jumat Bapak Ibu adalah termasuk bagian daripada ibadah-ibadah khusus untuk umatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang ada sholat Jumat ini ya adalah hanya pada umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibadah yang khusus, ibadah yang istimewa bagi umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa fil hadis, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam hadis Rasulullah mengatakan as-sholawatul khamsu, solat-solat yang ada 5 Pak, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Wal jum'atu ilal jum'ati, kemudian solat Jumat minggu ini sampai kepada sholat Jumat yang akan datang. Ini hadis Rasulullah Pak, melihat daripada sisi keutamaan daripada sholat Jumat. Wa Ramadhanu ila Ramadhana, Ramadan ini kepada Ramadan yang lain. Nah ini saya bacanya Ramadhanu ila Ramadhana gitu Pak. Nah bacanya Ramadhanu karena ini mubtada yang diatofkan kepada lafaz as-sholawatul khamsu ila Ramadhana,
kalimat Ramadan ini kalau anak-anak santri yang belajar sorof nahwu Pak, namanya isim ghairu munsharif. Jadi isim yang tidak bisa menerima tanwin ketika dijerkan oleh huruf ila, huruf jer, maka tanda jernya itu tidak menggunakan kasroh. Contohnya Pak, al masjidu dimasuki ila, ilal masjidi. Al baitu dimasuki ila, dimasuki fi, ilal baiti, fil baiti. Lah kok Ramadona enggak ila Ramadoni gitu ya, bacanya ila Ramadona. Nah kalau al baitu bukan isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif adalah isim yang enggak bisa nerima tanwin. Nah kalau al bait, al masjid adalah isim yang bisa menerima tanwin. Isim itu kata benda ya Pak ya. Nah ketika dimasuki ila, maka tanda jernya tetap pakai kasroh Bapak Ibu, ila Ramadona gitu. Makanya itu redaksi niat Ramadan itu kan ada nawai apa ya? Nawai itu sumahutin an adai fardi syahri Ramadona apa Ramadoni. Nah ini tergantung ini mau dianggapnya mudhof apa mudhof ilaih atau lafaz yang terpisah begitu. Yaitu nahwu dan shorof Bapak Ibu. Kalau kita bisa nahwu dan shorof, insya Allah Pak Bu, baca kitab itu gampang kayak gitu ya, karena memang alatnya pakai nahwu dan shorof. Kalau kita baca Al-Quran, mudahnya alatnya menggunakan tajwid. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa Ramadhanu ila Ramadhona. Kemudian ibadah bulan Ramadan yang pertama hingga Ramadan yang akan datang 1 tahun. Mukaffiratun itu bisa melebur dosa Bapak Ibu. Mukaffiratun itu bisa melebur 5 terhadap dosa bainahunna di antara as-sholawatul mafruḍah, kemudian jamaah Jum'ah ke jamaah Jum'ah yang lain, kemudian Ramadan satu kepada Ramadan yang lain. Yang dimaksud begini Bapak Ibu, ini hadis Rasul mengatakan yang namanya mengerjakan sholat 5 waktu Pak, ini kita tiap hari sholat ya Pak. Ketika kita melaksanakan sholat zuhur, kemudian nanti sholat asar, setelah asar kemudian maghrib, kemudian setelah maghrib dilanjut dengan isya, itu kata Rasul Pak, perjalanan waktu, durasi waktu antara sholat zuhur hingga asar ini kalau kita kerjakan secara istiqomah, secara rutin, kata Rasul, mukaffiratun 5 bainahunna, bisa melebur, bisa menghapus dosa-dosa kita di antara durasi waktu itu. Makanya orang yang rajin sholat itu ya dosanya itu selalu bersih Pak. Maka insya Allah kalau orang yang sholatnya itu rajin, doanya mustajab. Karena Pak, doa mustajab itu karena kita dosanya itu bersih Pak. Salah satu syarat doa-doa kita dikabul, doa-doa kita mustajab dari Allah Pak Bu, karena kita nggak ada dosanya. Terus bagaimana Ustadz? Bagaimana Kiai supaya kita nggak punya dosa? Sementara manusia itu tidak luput dari dosa. Ya caranya tadi, Allah memberi kesempatan kepada kita, walaupun kita punya dosa, entah dosa yang disebabkan karena mulut kita, tangan kita, kaki kita dan sebagainya, tapi tiap hari umat Islam itu disuruh menghapus dosa-dosa kita melalui sholat Bapak Ibu. Itulah yang pertama Bapak Ibu. Jadi ternyata jarak antara sholat yang pertama, ini sholat 5 waktu Bapak Ibu, dengan sholat berikutnya itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Dalam kitab Irsyadul Ibad dikatakan bahwa yang namanya wudhu saja Pak, ketika kita wudhu, ketika kita membasuh muka, dosa muka kita rontok. Ketika kita membasuh tangan kita, ujung tangan sampai suku-suku, mungkin tangan kita pernah berbuat dosa, dosa kita rontok. Itu baru wudhu, belum pelaksanaan sholat yang di dalamnya ada doa ya, Robbi firli warhamni, itu kan istighfar juga Pak ya. Robbi firli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku ya. Robbi firli warhamni, sayangilah diriku, itu doa Bapak Ibu. Nah jadi bahwa ibadah sholat yang wajib
dari sholat yang pertama menuju sholat berikutnya, itu waktu tersebut kita udah diampuni dosa-dosanya Pak. Kemudian lanjut diampuni lagi, Masya Allah. Yang pertama Pak. Yang kedua tadi wal jum'atu ilal jum'ati, pelaksanaan ibadah sholat Jumat hari ini, minggu ini, kemarin kita sholat Jumat, sampai kemudian besok sholat Jumat, ini bisa menghapus dosa-dosa kita, ya, durasi waktu di antara hari Jumat kemarin sampai hari Jumat yang akan datang. Makanya kalau kita pengen meninggalnya, matinya istiqomah, matinya husnul khotimah, syaratnya adalah istiqomah di dalam ibadah Pak. Kalau kita istiqomah, insya Allah. Jadi syarat untuk mendapatkan kematian yang husnul khotimah, baik pungkasannya, baik akhirannya, itu adalah istiqomah. Nah, setelah kita melihat faedahnya ibadah, ternyata banyak sekali umat Nabi kita Muhammad SAW yang diberikan bonus dengan ibadah-ibadah yang diwajibkan. Dosa-dosa kita rontok, dosa-dosa kita terhapus. Nah, sekarang begini Bapak Ibu, kalau doa kita mustajab, ya kita pengen apa saja gampang dikabul. Betul apa betul Pak? Jadi doa, kan kadang kita merasa begini, kenapa sih ya kita tiap hari doa tapi kok seolah-olah belum makbul, seolah-olah kok apa yang kita minta kepada Allah belum terlaksana. Ada beberapa kemungkinan, mungkin kita masih punya ganjalan-ganjalan dosa-dosa ya yang belum bisa dihapus, atau mungkin belum waktunya. Nah, itulah kendalanya yang namanya doa Bapak Ibu. Jadi Allah punya banyak rahasia untuk kita, tapi kewajiban kita tetap berdoa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi durasi waktu ibadah Jumat kepada Jumat berikutnya itu bisa melebur dosa-dosa kita Bapak Ibu. Nah, tadi yang umum sholat 5 waktu yang wajib bisa kita laksanakan, kaum bapak, kaum ibu bisa. Nah, kalau sholat Jumat khusus untuk kaum bapak-bapak. Kemudian termasuk Ramadan kepada Ramadan berikutnya Bapak Ibu. Ini yang insya Allah tinggal 3 minggu lagi Bapak Ibu ya. Kita tidak terasa akan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya dikasih sehat panjang umur, bisa mencapai bulan yang mulia ya Bu ya. Bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah ya. Nah, dalam Sya'ban ini persiapan kita, rajin-rajinlah kita baca Quran, zikir, sholat jamaah. Bahkan Rasulullah kalau sudah masuk Sya'ban Bapak Ibu, itu hampir tiap hari ya itu berpuasa. Makanya sahabat Usama bin Zaid itu berkata, ya Rasul, saya tidak pernah melihat engkau berpuasa sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Jadi di tiap bulan itu kan ada puasa-puasa sunnah Bapak Ibu. Tapi Rasulullah ketika masuk pada bulan Sya'ban, bulan ini Ibu, Pak, itu beliau banyak melaksanakan puasa. Apa jawab Rasul? Yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Sya'bana. Iya sahabat, karena bulan Sya'ban ini bulan yang banyak dilupakan oleh kebanyakan orang Pak. Karena bulan Sya'ban itu sudah kalah populer dengan bulan Rajab, dengan bulan Ramadan. Ya, bulan Rajab jelas di dalamnya ada peristiwa Isra Mi'raj, di mana hasil Isra Mi'raj adalah sholat 5 waktu yang sampai sekarang kita laksanakan. Bulan Ramadan jelas bulan yang betul-betul mulia, yang pahalanya di sana berlimpah ganda dan sebagainya. Nah, bulan Sya'ban ternyata tidak kalah pentingnya juga memiliki keutamaan dan keistimewaan. Artinya bulan Sya'ban ini ternyata Rasul mencontohkan kita juga disuruh memperbanyak puasa sunnah, zikir, baca Quran. Malah kalau ulama-ulama dulu Pak, ulama-ulama dulu itu kalau sudah Sya'ban sudah mengurangi aktivitas ya, kegiatan duniawiyah. Tetapi ulama-ulama dulu lebih banyak aktivitas dalam persoalan ibadah. Kenapa? Karena yang namanya Sya'ban adalah bulan pelatihan menuju Ramadan. Makanya Sya'ban itu berangkat dari akar kata syi'ab, maknanya itu berjalan di atas bukit. Jadi kita ini di bulan Sya'ban ini seolah-olah lagi jalan di atas bukit yang tinggi, kan cukup berat Bapak Ibu. Artinya
besok bulan yang akan datang kita sudah diwajibin puasa selama 1 bulan. Kalau sekarang tidak latihan, itu takutnya di sana merasa berat begitu Bapak Ibu ya. Tapi bukan hanya puasa sunnah saja, ibadah-ibadah yang lain termasuk nanti nisfu Sya'ban ya Bapak Ibu. Barang siapa kata Rasul, orang yang menghidupkan nisfu Sya'ban di pertengahan bulan Sya'ban, dari mulai malam 12, 13, 14 sampai 15, puncaknya adalah malam 15. Ada juga ulama yang mengatakan malam 16. Maka apa yang kita mintakan Allah kasih. Siapapun yang bertobat kepada Allah, Allah terima tobatnya. Semua dikasih taubat oleh Allah, diterima doanya, kecuali orang yang tukang mabuk Bapak Ibu. Orang yang mabuk tetapi dia berkelanjutan, tidak mau tobat, Allah nggak ngampunin dosanya. Apalagi tukang sihir ya, tukang ramal, yang sebelum Allah menakdirkan dia sudah bisa ngomong. Ini kata Allah, kalau dia benar-benar nggak tobat, berhenti ya, itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu terkait dengan bulan Sya'ban ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjut keterangan yang ada pada redaksi kitab ini. Jadi yang ketiga adalah pelaksanaan ibadah bulan Ramadan kepada bulan Ramadan yang lain. Ini juga termasuk menjadi mukaffirat, menjadi penghapus dosa-dosa di antara Ramadan yang tahun ini sampai tahun yang akan datang Pak. Makanya kan kita doanya, ya Allah, mudah-mudahan Ramadan ini kita menjumpai dan Ramadan berikutnya kita jumpai gitu. Tapi andaikan kemudian orang itu ditakdirkan meninggal dunia, siapa tahu ibadahnya diterima oleh Allah, dihapuskan dosanya, jadi husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dilanjut dengan hadis berikutnya yang berhubungan dengan fadilahnya salat Jumat Bapak Ibu. Waman ghossala yaumal jum'ati waqtasala, orang yang membasuh badannya di hari Jumat waqtasala. Pertama, memang dianjurkan bagi bapak-bapak yang mau sholat Jumat itu mandi. Tapi hakikatnya mandi di situ, orang tersebut akan diampuni dosa-dosanya. Jadi kita ini jadi orang Islam itu seolah-olah setiap hari Bapak Ibu mandi 5 kali, mandi bersihin dosa-dosa kita. Karena manusia itu tidak luput dari salah dan dosa kayak gitu Bapak Ibu ya. Kita ngomong salah, dosa. Kita lagi ngobrol berdua, kemudian kita ghibah, menggujing orang lain, dosa gitu ya. Makanya untung Allah dan Rasulnya ini nganjurin kita untuk banyakin istighfar, sehingga setiap dosa yang kita perbuat langsung Allah hapus. Yang penting tidak selalu kita menyengaja dan mengajak ya. Nah, kalau disengaja takutnya pada saat dia melakukan dosa ternyata Allah cabut nyawanya, itu bahaya. Wabakaru wabtakaru, bagi bapak-bapak yang ingin sholat Jumat pahalanya lebih banyak, itu sebenarnya pagi-pagi Pak. Jadi kalau zaman Rasul dulu, apalagi masjidnya itu jauh-jauh, karena Rasul memberikan spirit, memberikan motivasi kepada kaum muslimin muslimat, maka bagi yang Jumatan masjidnya itu jauh, itu memang dianjurkan pagi-pagi. Kalau kita zaman sekarang sudah enak, Jumatnya deket-deket, tapi tantangannya ya lebih gede lagi Pak. Contoh, di zaman era modern ini kan orang ini sudah berlomba-lomba mencari duniawiyah, mencari materi, mencari aktivitas dunia. Maka di situ setan juga menggoda kita. Kadang-kadang waktu sudah dekat, padahal masjid dekat dari rumah kita ya, tetapi hati nanti aja. Waktu sholat Jumat masih jauh, waktu sholat Jumat masih lebar, ya itu setan Pak. Padahal kalau kita langsung jalan, pahalanya lebih banyak, lebih awal, bahkan kemudian di masjid kita bisa i'tikaf, bisa zikir dan sebagainya. Wa masya walam yarkab, bagi orang yang pengen pahalanya lebih banyak ya, selagi dia masih bisa berjalan kaki, nggak usah pakai mobil, nggak usah pakai motor, nggak usah pakai sepeda, kalau memang ya memungkinkan. Tapi kalau lagi tugas khutbah jauh, kalau jalan kaki ya masya Allah Pak Kiai ya repot. Artinya tetap melihat kondisi. Tapi andaikan
kita dalam satu kampung ini mau ke masjid jalan kaki ya, pahalanya lebih banyak. Setiap langkah kita ini dihitung pahala Bapak Ibu ya. Kemudian wadana minal imam fastami walam yalhi atau walam yalho. Kita bapak-bapak kalau lagi sholat Jumat itu dianjurkan ya, itu deket imam, sop yang pertama, dan kita mendengarkan khotib pada saat kita ada khotbah dan memperhatikan. Jadi jangan baris depan masih kosong kita saling dorong mendorong ya, itu makruh. Jadi kalau di depan kosong apalagi dekat imam maju saja ya, kecuali yang pas belakang imam persis Bapak Ibu. Kalau yang belakang imam persis itu harus siap, andaikan imamnya itu lupa, dia itu tugasnya dalam menggantikan imam gitu ya, berarti harus siap. Tapi kalau kanan kirinya kan enggak. Makanya untuk bapak-bapak ya, selagi kita masih bisa di sop awal, raihlah sop awal, karena itu merupakan pahalanya cukup gede, faedahnya cukup gede. Kana lahu bi khutwatin amila atau amala sanati ujroti siyamiha wa qiyamiha. Orang yang melaksanakan ya persiapan sholat Jumat tadi, pertama dia mandi ya seperti mandi besar tetapi bukan mandi jinabat, kemudian berangkat pagi-pagi, kemudian jalan kaki, dia berusaha untuk meraih sop yang pertama, maka setiap langkah orang tersebut ya itu pahalanya satu langkah Bu. Kana lahu bi kulli khutwatin amala sanati ajri siyamiha wa qiyamiha. Ketika dia berangkat pagi-pagi, kemudian ya dia meraih sop yang pertama, kemudian mendengarkan khotib pada saat khutbah, maka setiap langkahnya itu terhitung pahala seperti ibadah dalam satu tahun. Dia dalam kondisi lagi puasa dan malamnya itu melaksanakan sholat tahajud, sholat hajat. Nah ya kayak begini kan jarang ya Pak ya. Kadang rajin sholat malam tapi puasa sunnahnya jarang, rajin puasa bangun malamnya juga berat. Nah ini merupakan keutamaan umat Nabi kita Muhammad SAW, di mana Allah memberikan spesialisasi kekhususan bagi umat Nabi kita Muhammad SAW. Nah inilah Bapak Ibu keutamaan daripada sholat Jumat. Kemudian sunnatun fardiyatiha furidot bimakata lailatul isra. Sekarang sanatu fardiyatiha furidot bimakata lailatul isra. Kalau kita melihat kapan sih Bapak Ibu sholat Jumat itu kemudian diwajibkan oleh Allah, mulai kapan gitu? Ternyata furidot bimakata lailatul isra wal mi'raj. Yang namanya pelaksanaan sholat Jumat Bapak Ibu itu diwajibkan oleh Allah terhadap Rasulnya dan umatnya, ini dimulai pada saat Rasulullah menjalankan Isra wal Mi'raj. Jadi pada saat Rasulullah menjalankan Isra Mi'raj Bapak Ibu, itu kan oleh-olehnya Rasul ya berserta umatnya diwajibkan sholat 5 waktu. Nah di dalam sholat 5 waktu itu khusus pada saat hari Jumat itu kita wajib melaksanakan sholat Jumat. Jadi berbarengan dengan sholat yang 5 waktu. Kemudian wa awwalu man shallaha As'ad bin Zurrata radhiyallahu anhu ma'a Mus'ab bin Umair nahiyata Qubay bil Madinah. Siapakah seorang sahabat yang pertama-tama kalinya mengikuti Rasulullah menjalankan sholat Jumat ya adalah As'ad bin Zurrah, kemudian ditemani dengan Mus'ab bin Umair, di mana beliau mengumandangkan sholat Jumat ya berada di Kubah kota Madinah. Itu sahabat yang pertama kali. Walam yusollihan nabiyyu bimakata li adami tamakkunihi minha. Dan sholat Jumat ini ya pada awal-awal Rasulullah tidak melaksanakan di kota Mekah karena ya
tidak memungkinkannya. Liqaunil muslimin mustakhifin. Pada saat itu orang-orang Islam itu sudah ditakutkan dengan ancaman-ancaman kafir Quraisy, ya, sehingga sholat Jumat pertama kali dilaksanakannya di kota Madinah. Ini sejarah kapan dimulainya sholat Jumat, Bapak Ibu, ya. Jadi memang semenjak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Isra dan Mi'rajkan, ya, pada waktu itu. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian kita melanjutkan pada teknis pelaksanaan sholat Jumat, Bapak Ibu. Kita telusuri sedikit demi sedikit. Tadi fadilah-fadilahnya sudah, takrifnya, pengertiannya sudah. Sekarang kita masuk, siapa sih Bapak Ibu orang yang wajib sholat Jumat, statusnya, ya. Maka di sini dikatakan syurutu wujubil Jum'ati sab'atun. Syarat-syarat wajib sholat Jumat itu ada 7. Jadi kalau ada orang yang tidak memiliki syarat 7 ini atau kurang dari 7, Bapak Ibu, ya, maka dia tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Apa itu Bapak Ibu? Al-awwalu al-islamu. Yang pertama adalah Islam. Agamanya harus Islam dulu, ya Pak. Termasuk bukan hanya sholat Jumat, sholat 5 waktu juga statusnya dulu Islam dulu, baru kemudian melaksanakan kewajiban. Fala tajibu alal kafiri al asliyi. Maka sholat Jumat itu Bapak Ibu tidak wajib dilaksanakan bagi orang kafir asli. Orang kafir asli itu ya begitu lahir memang dia sudah non muslim, Bapak Ibu. Jadi nggak wajib sholat, ya. Jadi kalau orang kafir bersyahadat mau masuk Islam, baru dia itu wajib sholat Jumat. Selagi dia statusnya masih kafir, dia tetap tidak wajib sholat Jumat. Makanya kalau kita lagi jalan, ya, ternyata kok ini waktunya sholat Jumat, di sana masih ramai gitu, ya, itu Islam apa bukan sih, ya? Ya bisa saja, ya, dia bukan Islam, atau dia Muslim tapi bukan Muslim yang taat gitu, ya Bu, Pak. Kan kita sering jalan waktunya sholat Jumat, kok masih banyak orang di jalanan rame gitu, ya. Ini Masya Allah tantangan, ya Bapak Ibu, ya. Pada sholat Jumat itu wajib bagi kaum laki-laki yang tidak punya udzur, ya. Kemudian watajibu alal murtadi. Kalau orang Islam yang mengerjakan murtad, dia keluar dari Islam, Pak, dia tetap wajib. Jadi ada orang Islam tapi keluar dari agamanya, entah ngikut agama apa, dia tetap wajib. Beratnya orang murtad begitu, Pak. Jadi orang murtad ini termasuk orang yang melecehkan agama Islam. Karena apa? Dia sudah pernah masuk Islam, sudah merasakan bagaimana Islam, sudah tahu hukum-hukum Islam, kok keluar. Berarti ketika dia pindah ke agama lain, membandingkan bahwa agama lain itu lebih cakep, lebih hebat, lebih istimewa. Padahal Islam dikatakan oleh Allah adalah agama yang tidak ada bandingannya, agama dinul haq, agama yang paling benar, dan agama yang bisa menyelamatkan kita dari dunia sampai kepada akhirat. Nah, makanya orang murtad, ya, tetap wajib sholat Jumat, Pak. Tapi kalau dia kemudian tobat, fayaqdiha dzuhron idza roja'a ilal Islam. Beratnya murtad di sini, Pak. Dia pernah murtad dan secara status dia itu wajib sholat Jumat. Manakala dia kemudian masuk Islam, Pak, dia wajib qadha. Beda dengan orang kafir asli. Orang kafir asli dia lahir sudah kafir, dia lahir sudah agamanya bukan Islam. Orang tuanya Kristen, punya anak ya bukan Islam, dia tetap, ya kalau nggak Kristen ya yang lain, pokoknya non Muslim. Anaknya orang Buddha, begitu lahir ya Buddha, bukan Muslim. Nah, kalau kita beda, Pak. Keuntungan kita, bapak ibu kita Muslim, Muslimah, begitu lahir ya kita statusnya sudah Muslim, Muslimah, tidak perlu syahadat. Kalau kita ini Islamnya nggak perlu syahadat karena sudah mengikuti, ya, darah daging orang tua kita yang sudah Islam. Tapi kalau mereka yang kafir asli, manakala mau pindah, mau masuk ke agama Islam, harus syahadat, harus ada persaksian dulu. Baik, tapi
bagi mereka yang kafir asli, manakala dia pindah ke agama Islam Bapak Ibu, dia tidak wajib mengqadha sholat wajib yang 5 waktu, dia tidak wajib mengqadha sholat Jumat, karena pada saat posisinya dia kafir memang tidak wajib. Beda dengan murtad. Kalau murtad kan pernah Islam kemudian keluar, ya saat itu dia tetap wajib. Kayak orang khed Bu, umpama orang khed begini, orang khed itu menurut Imam Nawawi gitu ya, jadi kalau dia keluar darah dalam bulan ini, keluar darah 5 hari, dan di bulan yang akan datang juga keluarnya 5 hari, tetapi punya halangan yang sama, peredaran yang sama, ini apakah haid apa bukan ya? Nah, kalau memang istilah kata dia sudah tahu bahwa bulan kemarin ternyata hukumnya haid, ya bulan itu kemudian disamakan. Ya, jadi di situ ada yang namanya daurah. Jadi maaf, keluarnya darah haid lebih dari 15 hari ya. Nah, ini darahnya darah apa? Dihukumi dengan bulan yang sebelumnya. Nah, ini umpamanya saja. Maka walaupun darahnya keluar, ya karena dia hakikatnya bukan termasuk orang yang sedang haid, ya maka di situ boleh meninggalkan sholat karena memang statusnya sudah tahu sebagai orang yang haid. Maaf, walaupun darahnya terputus begitu. Nah baik, kemudian kalau orang murtad itu kembali kepada Islam, maka orang tersebut wajib mengqadha. Berarti berat Pak orang murtad. Umpama dia murtad 1 bulan, ya sholat wajibnya tetap wajib qadha. Jumatannya selama 4 kali juga diganti dengan zuhur, ya karena dia kemarin selama 1 bulan murtad, dia itu melecehkan agama Islam dan sebagainya. Yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, asani al-buluhu, baligh, dewasa, fala tajibu ala sobiyi, maka tidak wajib bagi anak kecil. Anak kecil tidak wajib sholat Jumat, tidak wajib sholat 5 waktu. Tapi walaupun tidak wajib, orang tua wajib melatih Bapak Ibu ya, supaya anaknya terbiasa. Ya kalau ke masjid yang penting diatur, jangan sampai mengganggu bapak-bapaknya atau mungkin ibu-ibunya yang sholat 5 waktu jamaah. Tetapi tidak apa-apa dibawa untuk mengenalkan masjid, untuk melatih supaya dia terbiasa sholat, dia tidak merasa berat. Ya memang anak kecil belum wajib sholat, tetapi wajibnya kita bagi orang tua adalah melatih, membiasakan baginya. Kemudian watasihum minhu idza kana mumayyizan. Tapi anak kecil Pak yang sudah tamyiz, tamyiz itu menjelang baligh ya. Jadi katakanlah umur 9 tahun apalagi 10 tahun, dia sudah bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk. Jadi tamyiz sendiri itu maknanya kan tamyiz, membedakan. Mayyaza yumayyizu tamyizan. Makanya anaknya namanya mumayyiz gitu ya. Mumayyiz anak yang sudah tamyiz, yang sudah bisa membedakan ini benar ini salah, ini duit 10.000 ini 100.000, udah tahu Pak. Dan makan sendiri sudah bisa, walaupun dia belum baligh, makan sendiri nggak perlu disuapin sama ibunya, udah bisa. Maaf, cebok sendiri tanpa dicebokin orang tuanya, habis buang air besar udah bisa, berarti dia sudah tamyiz. Ketika sholat Jumat termasuk sholat wajib yang 5 waktu itu sudah sah, tetapi sebenarnya dia belum wajib karena belum baligh. Jadi tamyiz ini adalah menjelang baligh ya. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk syarat selanjutnya bagi orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat adalah al-aqlu, punya akal Pak. Fala tajibu alal majnuni, maka tidak wajib sholat Jumat bagi orang gila gitu ya. Wala tasihhu minhu, bahkan orang gila melaksanakan sholat Jumat pun nggak sah ya. Makanya guyonannya atau candaannya kalau pengen pensiun sholat Jumat, sholat wajib ya gila aja gitu ya. Tapi kan orang gila ini ya nggak enak Bapak Ibu. Keterangan Rasul dikatakan bahwa orang gila besok di akhirat surga nggak dapet, neraka juga kagak, bingung gitu ya.
karena nggak punya akal. Jadi orang gila itu persis kayak hewan Bapak Ibu, karena akalnya rusak, tidak berfungsi. Jadi ketika orang itu punya akal sehat, maka kita wajib melaksanakan sholat Jumat Bapak Ibu, termasuk sholat wajib yang 5 waktu. Ar-Rabi'u atau Ar-Rabi'atu yang keempat Bapak Ibu, Al-Khuriyatu, merdeka. Fala tajibu alal abdi, maka tidak wajib sholat Jumat bagi seorang hamba sahaya, bagi seorang budak, walau muba'adun, walaupun bagi budak muba'ad, au mukataban, atau budak mukatab. Watasihu minhum, tapi orang budak ketika mengerjakan sholat Jumat itu sah. Ini budak zaman dulu Bapak Ibu. Ada budak muba'ad, ada budak mukatab. Kalau budak mukatab ini budak yang sudah mencicil kepada majikannya supaya dia itu merdeka. Jadi sejarahnya perbudakan itu begini Bapak Ibu. Dulu pada zaman Rasulullah itu kan orang-orang Mekah ini ya, itu banyak yang agamanya bukan Islam. Kemudian Rasulullah berdakwah menyebarkan agama Islam, tetapi orang-orang kafir itu menentangnya Bapak Ibu, ngajak perang. Jadi sebenarnya Islam itu bukan agama perang Pak, kesannya itu kan kayak keras, lambangnya aja pedang, itu benderanya ya, la ilaha illallah, gambarnya pedang. Pedang itu bukan lambang kejahatan, bukan lambang yang menakutkan, bukan. Pedang itu lambang ketegasan, keadilan gitu ya, bahwa Islam itu adil, Islam itu bijak dan adil, tegas. Seperti Umar bin Khattab itu kan adil Bapak Ibu ya. Nah, ketika orang-orang kafir sudah mulai menyakiti orang Islam, Rasulullah padahal dakwah ya baik-baik saja. Rasulullah dakwah dengan santun, mengajak, tidak mengajak perang, tetapi yuk mengenalkan Islam. Tetapi belum apa-apa Rasul sudah dilempari batu, sudah dilempari tai kambing ya tai onta dan sebagainya. Ya, untuk Rasulullah sabar, dilempari batu, dilempari kotoran, sampai-sampai malaikat bilang, "Ya Muhammad, ya, kata Allah, andaikan kamu pengen membalas kejahatan mereka, gunung Jabal Uhud ya, saya angkat buat nimpain mereka, bisa aja nanti gempa kayak di gempa bumi di sono." Tapi Rasulullah bijak, Rasulullah lembut hatinya Pak, sabar, wahai malaikat, tidak usah begitu. Maklum mereka belum tahu Islam itu apa. Itulah lembutnya akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau zaman sekarang ada orang dakwah melihat di Bali bule-bule, kemudian mereka dianggap kafir, tiba-tiba dibom gitu ya, itu bukan dakwah yang bijak Pak. Karena kan yang mati bukan orang non muslim aja, betul ya, yang orang-orang Islam yang pada di situ. Karena di Bali juga tidak semuanya non muslim, di Bali juga ada Islamnya. Tiba-tiba ngebom di mana ya. Nah, itu yang tidak benar. Karena jihad itu apa sih? Jihad itu bukan hanya ngebom. Yang namanya jihad itu mengajak kepada orang lain supaya melaksanakan kebaikan, kebenaran dengan cara-cara yang santun, cara-cara yang bijak. Selagi masih bisa diajak diskusi yang baik, selagi masih bisa diajak dengan lembut, ya, tidak usah ngebom. Islam itu bukan agama yang menakutkan. Islam adalah agama damai. Islam adalah agama yang bijak, ya. Nah, itulah Bapak Ibu. Rasulullah saja dilempari batu masih sabar. Tapi kok sampai terjadi perang? Ya karena Islam sudah mulai diancam, ya, baik itu ekonominya, bahkan bukan hanya ekonominya saja Bapak Ibu. Para sahabat zaman itu yang menyebarkan Islam, ya, dibantai, dibunuh dan sebagainya. Nah, hukumnya kita kalau diancam mati, ya nggak boleh pasrah Bu. Maqasidus syariah khamsatun. Ya, Rasulullah atau Allah menurunkan syariat itu ada punya maksud-maksud, diantaranya adalah khifdun nafsi. Kita harus menjaga nyawa. Kalau diri kita, istri kita, anak kita diancam oleh orang lain, akan dibunuh, akan dibantai Pak, ya kita wajib melawan, wajib mempertahankan nyawa, mempertahankan ruh. Andaikan di situ yang mempertahankan nyawa meninggal dunia, ya,
karena membela nyawanya, membela keluarganya, dia mati Pak, matinya mati syahid, ya termasuk mati yang dijamin surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hibdun nafsi itu memang ajaran Nabi Muhammad, ajaran Islam juga Pak, bahwa kita wajib menjaga jiwa, wajib menjaga nyawa Bu. Makanya kalau ada sakit ya jangan pasrah. Sakit udahlah, kita mau sehat kek, mau sakit, apa kata Tuhan, apa kata Allah, ya sakit ya berobat, ya secara material, secara duniawiyah berobat, bentuk ikhtiar kita. Kenapa? Mempertahankan nyawa itu wajib, ya kan Bu Pak? Karena kan maaf, rata-rata orang meninggal dunia kan ya bisa disebabkan karena sakit, rata-rata kan sakit, ya kan? Sekalipun musibah pun itu juga karena saking begitu sakitnya. Artinya nyawa keluar dari badan karena badan kita itu sudah tidak kuat mempertahankan kehidupan. Nah, maka selagi masih kuat, masih bisa mempertahankan nyawa itu wajib. Makanya kalau sakit berobat, kita berdoa kepada Allah. Kita orang ahli sunnah wal jamaah. Orang ahli sunnah wal jamaah itu dohiron wa batinan. Secara dohir kita usaha, sakit ya berobat, pengen kaya ya kerja keras, pengen sukses ya kerja keras. Tapi jangan lupa ya, kita sukses, kita kaya, kita jadi pejabat, kita jadi apa, itu hakikatnya Allah yang memberikan ketentuan. Maka kita harus tawakal. Jadi ada ikhtiar, ada tawakal, ada doa. Itu adalah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi bukan pakai akal terus, bukan pakai pasrah bongkokan terus, itu Jabariyah namanya. Kalau pakai akal terus namanya Qadariyah. Nah, kita adalah orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang dikatakan Rasul kan begini, Rasul pernah mengatakan, wahai sahabat, besok di zaman akhir kaum muslimin, orang-orang Islam ini akan terpecah belah. Dulu Rasul mengatakan menjadi salasina, sabaina wa salasina, menjadi 73 golongan Pak. Jadi kalau sekarang Islam itu ya terpetak-petak pemahamannya, kelompok-kelompoknya Pak, itu udah nggak heran. Zaman dulu Rasul sudah mengatakan bahwa Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan ketika sudah ditinggalkan oleh Rasulullah. Tapi Rasul mengatakan yang ahlu surga, yang selamat dunia dan akhirat adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhirnya sahabat tanya, wahai Rasul, siapa itu al-jamaah itu? Al-jamaah itu ahlun dan jamaah. Ahlun itu artinya keluarga, kelompok, ya, kelompoknya Rasulullah gitu. Jamaah adalah kelompoknya sahabat. Yang kesimpulannya bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang Islam yang di dalam mengamalkan ajaran Islamnya Bapak Ibu, ya, bukan hanya cuman ngandelin Quran kalamullah, tapi kemudian disempurnakan dengan hadis Rasulullah. Nah, setelah hadis Rasulullah, jangan lupa Bapak Ibu, tadi ada kata jamaah. Ahlun itu diartikan keluarga saya, Rasulullah. Jamaah itu siapa? Jamaahnya Rasulullah itu pada saat itu adalah sahabat Bapak Ibu. Karena sahabat adalah orang yang paling tahu ya bagaimana cara menafsirkan Al-Quran dengan hadis-hadisnya Rasulullah. Bagaimana asbabun nuzul, ayat ini turun kapan, kejadiannya seperti apa, peristiwanya seperti apa, itu yang paling tahu adalah sahabat. Makanya kita nggak boleh meremehkan sahabat. Nah, generasi sahabat diterusin tabiin terus sampai para ulama. Maka kita nggak boleh meremehkan ulama kita Pak. Karena Quran tidak cukup kalau hanya dengan hadis, hadis tidak cukup kalau tidak godok kembali, diijtihadi kembali dipahami kembali oleh para sahabat dan penerus-penerusnya. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, insya Allah kita ini sudah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin ya robbal alamin. Apalagi maaf, orang Jakarta, orang Betawi itu walaupun umpama dulu nggak pernah belajar teorinya, sudah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amalannya Pak, karena ulama-ulama kita pinter. Jadi beliau-beliau ini mondok di Arab, Hadramaut dan sebagainya, pulang ke Indonesia, ya, amalan-amalannya sudah diterapin semua, dari mulai sholat jamaah, zikir dengan suara keras,
ada juga tahlilan, istighosah, kemudian ziarah kubur, kemudian ajaran-ajaran yang lain langsung diterapin. Makanya kalau kita kemudian ditentang oleh orang-orang paham-paham baru, ya, hati kita itu merasa nggak terima karena dari dulu kita sudah mengamalkan. Ya, kalau memang kita disalahkan, ya salahkan dong ulama-ulama kita, ya kan? Mamanya maulid bid'ah, tahlil bid'ah. Lah dari dulu ulama-ulama kita sudah maulidan. Lah kalau Anda menyalahkan saya, salahkan aja ulamanya, kan begitu. Kita mengikuti orang tua kita, ulama-ulama kita gitu. Jadi kita ini sebelum belajar teorinya banyak tentang Ahlussunnah wal Jamaah, sudah mengamalkan amalan-amalannya Ahlussunnah wal Jamaah. Nah begitulah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali kepada materi sholat Jumat Bapak Ibu. Yang keempat, merdeka. Kita semuanya orang merdeka, bukan budak. Dan zaman sekarang sudah nggak ada budak Bapak Ibu. Karena setelah negara-negara bersatu, kemudian ada PBB dan sebagainya, maka dengan dasar yang namanya demokrasi dan sebagainya, ya Bapak Ibu, maka perbudakan yang ada di Arab sana kemudian terhapus, semuanya merdeka. Jadi orang merdeka itu hidupnya ya merdeka, tidak ada ketergantungan kepada orang lain, kayak begitu Bapak Ibu, ya. Tapi kalau yang namanya budak Pak, itu yang namanya zakat aja, ya, yang wajib menzakatinya adalah majikannya. Karena pekerjaan si budak ini totalitas pengabdian kepada majikan, kepada seseorang, kayak gitu. Tapi jangan disamakan Bapak Ibu antara budak dengan karyawan. TKI, TKW itu bukan budak. TKI tenaga kerja Indonesia, TKW tenaga kerja wanita, ya ke Arab. Itu bukan budak, ya, itu pekerja. Jadi nggak boleh diperlakukan sebagaimana budak. Ya jadi TKI, jadi TKW, dulunya dari Indonesia, belum punya suami, perawan gitu kan. Begitu pulang tiba-tiba sudah bawa anak, bewokan lagi Pak Ustadz gitu ya. Oh ternyata oleh-oleh dari Arab gitu ya. Nah jadi karena ada sebagian orang Arab yang masih menganggap ya TKI TKW itu budak, sebagian kecil, kan itu budaya, ya. Nah sekarang perbudakan itu sudah nggak ada. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, al-khamisu ad-dukuratu, laki-laki Pak, fala tajibu alal mar'ati wal alal khumsa wa tasihu minhuma ibu. Jadi memang sholat Jumat itu wajibnya bagi bapak-bapak, ya. Tapi tidak wajib bagi ibu-ibu, kemudian tidak wajib bagi yang namanya wandu atau apa itu, ya. Jadi yang laki-laki tapi tampilannya perempuan tapi laki-laki, ya. Banji, ya Pak Kiai, banji itu nggak wajib, ya. Tapi watasihu minhuma, ketika dia ngikut sholat Jumat Bu, ibu ngikut sholat Jumat sah, tetapi tidak menggugurkan kewajiban zuhurnya tetap wajib gitu. Hadirin nomor 6, asadisu as-sihatu, sehat. Jadi sehat itu menjadi syarat wajibnya orang laki-laki sholat Jumat Pak. Kita lanjut keterangannya Pak. Apa itu yang dimaksud sehat? Fala tajibu alal maridi alladhi yasuku alaihil qudur kama sakotil masyi fil mator. Maka tidak wajib sholat Jumat itu bagi orang yang sakit, laki-laki sedang sakit, dia itu nggak bisa hadir ke masjid Pak. Karena yang namanya sholat Jumat itu harus dikerjakan di masjid, jamaah, kan gitu. Nah terus andaikan dia berhalangan hadir di masjid karena punya masyakot, punya halangan, ya, untuk tidak bisa jalan, maaf bukan karena sakit, ya, maaf di sini al-marid alladhi yasukul hudur, di sini kok sakit contohnya malah mator gitu, ya. Sebab ada dua. Pertama yang sakit nih, sakit bener-bener sakit, nggak bisa jalan Bu, ya, cuma bisa berbaring doang. Makanya maaf, ada juga orang ya sakit bisanya duduk, enggak apa-apa kalau digotong sama anaknya gitu, ya. Tapi kalau dia cuman bisanya berbaring, jangan, karena dia udah enggak wajib, dia wajibnya duhur saja. Atau karena hujan besar Pak, mau sholat Jumat hujan gede gitu kan, nah itu juga tidak wajib karena ada masyakot, jalannya sudah berlepetan dan sebagainya, sampai sana udah kotor, mungkin kecepretan najis dan sebagainya.
tapi tetap diganti dengan sholat duhur. Tapi zaman sekarang mah kalau hujan besar masih bisa ya Pak ya, yang punya mobil bisa pakai mobil, payung bisa pakai payung ya, jas hujan silakan, nggak apa-apa Pak. Ini kalau mobil kagak punya, payung kagak punya, jas hujan nggak punya, kalau hujan Pak, kalau keluar pasti kita basah kuyup, kotor dan sebagainya, berarti ya di rumah saja. Ya, fa idza hadra ba'da zawal fala yajuzu lahu al-insiraf illa idza syaqqa alaihi al-intidar masyaqqatan sadidatan la tahtamilu. Nah, sekarang begini Pak, kalau umpama pada waktu masuk sholat Jumat masih ada masyakotnya hujan besar, kemudian sampai waktunya habis sholat asar, ya kita ganti saja pakai sholat duhur, berarti apa namanya jatuhnya ini kita buru-buru. Kalau memang sudah mepet waktu asar, Jumatan ini belum dilaksanakan, ya laksanakan saja sholat duhur. Nah ini bagi mungkin kalau di kondisi normal kayak kita mah begitu waktu duhur sudah adzan ya Pak. Yang kayak gini-gini nih mungkin kondisinya jauh dari perkampungan, jauh dari keramaian, jauh dari pusat-pusat keislaman begitu. Karena yang namanya hukum ini tidak boleh sepihak Pak. Yang namanya hukum Islam itu sifatnya merata, umum, siapapun terkena hukum Islam. Makanya contohnya itu dari yang umum sampai yang khusus. Untuk orang yang sudah di keramaian Islam sudah maju sampai orang yang ada di hutan begitu. Ya, yang terakhir Bapak Ibu nomor 7 al-iqamah. Ya, iqamah ini mukim. Fala tajibu alal musafir, maka sholat Jumat tidak wajib bagi musafir. Wa tajibu alal mustautin min babi aula. Tapi bagi orang yang apa namanya, pertama tadi al-iqamah mukim. Mukim itu dalam arti kata dia dalam kondisi tidak pergian kemana-mana. Nah kalau lagi musafir boleh dia menggantikan sholat duhurnya, menggantikan sholat Jumat dengan sholat duhur, tapi dengan catatan kemarin ya, jadi bepergiannya itu fajarnya ini belum muncul. Tapi kalau perginya sudah jam 6, jam 7, ya ada sholat Jumat, kita berhenti dulu untuk sholat Jumat. Watajibu alal mustautin min babi aula. Nah sekarang begini Bapak Ibu, ada orang musafir. Kan mukim itu kemarinnya sudah kita bahas dalam bab jama' dan qashar, itu selama 4 hari walaupun dia statusnya sebagai musafir masih boleh melaksanakan jama' dan qashar. Sekarang bagaimana kalau dia jadi musafir Pak Bu? Begitu mukim hari pertama itu sudah hari Jumat, maka di situ dikatakan wajib melaksanakan sholat Jumat karena dia sudah berhenti dalam sebuah perjalanan. Tapi dia masih dikasih kesempatan untuk melaksanakan jama' qashar ya, dan jama' qashar yang digabung silakan. Tapi kalau sholat wajib, sholat Jumat ya, itu watajibu alal mustautin mimbabi aula. Yang lebih utama, pendapat yang lebih utama mengatakan yang lebih kuat adalah dia tetap wajib melaksanakan sholat Jumat. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini baru membahas tentang pengertian sholat Jumat, fadilah-fadilahnya sholat Jumat, dan termasuk kita membahas sholat-sholat yang lain dan syarat sholat Jumat. Syarat wajib, bukan syarat sahnya. Nanti ada syarat sahnya beda. Kalau syarat wajib berarti kembali kepada subjeknya, kepada pelakunya, bapak-bapak nih ya. Tapi kalau syarat sahnya sholat Jumat berarti pelaksanaan sholat Jumat itu sendiri. Nanti ada babnya tersendiri. Nah barangkali nanti ada pertanyaan, waktu kami kembalikan kepada Sohibul Baromij, pada Ustadz Ali, dipersilakan Ustadz. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya? Ya Pak Haji silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanyakan Ustadz ya, di zaman Rasulullah itu kan di sana selain Masjid Nabawi kan ada juga Masjid Quba, terus ada juga Masjid Qiblatain ya. Nah waktu pelaksanaan Jumat itu apakah semua jemaah berpusat ke Masjid Nabawi atau memang mereka ada di Masjid Quba, ada di Masjid Qiblatain tanpa imamnya bukan Rasulullah gitu Ustaz? Gimana tuh Ustaz? Ya, terus yang kedua, apakah Rasulullah juga kalau jadi khotib Jumat itu
ada di Masjid Qiblatain atau di Masjid Kuba gitu Ustaz ya. Saya rasa itu Pak, karena sampai sekarang saya belum dapat gambaran atau referensi masalah itu. Terima kasih. Iya, tarikhnya ya, sejarahnya. Memang Mbah Haji, Bapak Ibu sekalian, pada saat zaman Rasulullah pusat Islam masjid ada di Madinah. Nah, ketika di awal-awal memang pelaksanaan sholat Jumat memang ada di Masjid Madinah. Tadi dikatakan ketika dilaksanakan di Mekah karena memang adanya masyakot orang-orang kafir yang mengancamnya, artinya bahwa ibadah itu harus di tempat yang nyaman gitu Pak Haji. Nah, terkait dengan ini Pak Haji, ini berhubungan dengan dakwah, bahwa ketika dakwah Rasulullah kemudian mulai menyebar, walaupun Rasulullah melaksanakan sholat Jumatnya itu ada di Masjid Nabawi, tetapi di masjid-masjid yang lain tetap dilaksanakan sholat Jumat. Hanya saja tentunya khotib dan imamnya ya para sahabat Pak Haji. Artinya bahwa Rasulullah terus melakukan penyebaran agama Islam, sehingga di masjid manapun ya itu tetap diwajibkan dilaksanakan sholat Jumat. Hanya saja di awal, tadi sejarah awalnya Pak Haji, memang awal dilaksanakannya sholat Jumat sejarahnya itu setelah Rasulullah melakukan Isra Mi'raj adalah di Masjid Nabawi di Madinah. Gitu ya Pak Haji ya. Yang kedua apa tadi ya Pak Haji? Pertanyaan kedua terkait dengan khotib ya. Iya khotibnya. Ya, ketika Rasulullah ada di Madinah, ya tentunya beliau yang jadi khotib plus imam. Memang pelaksanaan sholat Jumat ini bicara afdol, bukan sah tidak sah. Memang khotib dengan imam itu satu paket, satu orang. Tetapi sesuai dengan perkembangan zaman, artinya orang berilmu juga banyak, orang alim juga banyak, perlu ada banyak istilah kata amanah, penugasan dan sebagainya, maka ya tidak masalah, tetap sah. Artinya itu hanya tentang keafdolan saja. Makanya kan di masjid-masjid biasanya ada penugasan imam dan khotib satu orang, ada juga yang banyak khotib sendiri, imam sendiri, itu banyak. Artinya itu tidak mengurangi keabsahan daripada pelaksanaan sholat Jumat begitu. Gitu Pak Haji. Jadi ya khotibnya ya otomatis kalau di masjid lain mungkin para sahabat ya, karena sahabat juga banyak yang terus melakukan ekspansi penyebaran agama Islam di berbagai daerah begitu Pak Haji. Begitu ya Pak Haji ya? Iya. Ya, silakan yang lain. Ada lagi? Ya, ada lagi ibu-ibu mungkin nggak apa-apa Bu nanya ya, terkait sholat Jumat boleh, sholat lain juga nggak apa-apa. Kan tadi juga disinggung sholat-sholat yang lain juga. Oh gitu. Oh ya, silakan Ibu. Terima kasih Ustaz. Ini pengalaman saya Ustaz ya. Iya. Perjalanan tuh di hari Jumat. Diperkirakan saya asar itu masih dalam perjalanan musafir. Nah tuh niat jamaknya gimana Ustaz? Kalau saya karena belum dapat referensi, saya niatnya usoli fardul asri jamak takdim Jumati gitu Ustaz. Oh itu gitu. Boleh apa enggak itu Ustaz? Terima kasih. Oh iya, baik Pak Haji. Kalau sholat Jumat Pak Haji itu tidak boleh dijamak dan dikosor Pak Haji. Jadi umpama kita begini, kita melaksanakan kan kemarin kita sudah sama-sama membahas kalau ini jamak kosornya dulu Pak Haji ya. Kalau kita mau menjamak sholat, kalau tadi Pak Haji contohkan sholatnya di waktu asar ya Pak Haji, ini sholat biasa dulu, nanti baru sholat Jumat. Oh iya, ketika Pak Haji dalam perjalanan waktu duhur mau sholatnya di asar, berarti kan jamak takhir ya Pak Haji. Itu cukup boleh dilafalkan dengan lisan, boleh dengan hati. Jadi kita dalam kondisi lagi jalan, kalau memang sudah betul-betul mau diniatkan jamak takhir, berarti usolli ya, atau nawaitu juga boleh, nawaitu an usolliya ya, sholat ad-duhri ya ma'al asri atau majmu'an alaihil asru ya. Ini kalau berbahasa Arab jam'at takhirin lillahi ta'ala. Kalau di bahasa Indonesia kan saya mau atau saya niat
akan melaksanakan sholat zuhur dengan asar di jamaah takhir. Jadi di saat kita sholat zuhur waktunya masih berlangsung, kita wajib niat. Kalau kita tidak niat di waktu zuhur padahal kita mau jamaah takhir Bapak Ibu, maka jatuhnya qadha nantinya. Ya, nah qadha sendiri kan tidak boleh kecuali ketiduran sama karena kelupaan begitu. Nah kalau umpama Jumat ya Pak Haji, nah kita jalan hari Jumat, terus persoalannya gini Pak Haji tadi, ketika di perjalanan waktu zuhur nih kita ini lagi jalan ya, ini kita madzhab Syafi'i masalahnya ya harus 40, sudah ketinggalan gitu ya Pak Haji ya, kita lagi jalan di masjid-masjid Jumatan udah bubar Pak Haji ya udah bubar. Nah ini sebenarnya ada dua versi. Kalau Pak Haji mau melaksanakan sholat Jumat nih sengaja berhenti, tapi pakai madhabnya bukan madhab Syafi'i, madhabnya pakai madhab lain yang membolehkan sholat Jumat tidak harus 40 orang, boleh berhenti sholat Jumat dengan seadanya ketika waktu zuhur masih berlangsung. Tapi kalau sudah kita kadung biasa ngikutin madhab Syafi'i ya apalagi biasa di waktu awal, padahal maaf kita sembahyang Jumat, kita sholat Jumat umpama nih 2:30 kan zuhur masih ada walaupun waktu akhir masih sah karena masih berlangsung waktu zuhur gitu Bapak Ibu. Kenapa diambil di awal? Karena kan itu yang paling afdol, dan bahasanya kita ngapain sih menunda-nunda begitu Pak Haji ya gitu. Nah ini kalau mau rinci-rincian seperti itu gitu, cuman kan kita sudah nggak biasa kayak begitu, ya sudah. Kalau memang Pak Haji wah ini masjid-masjid sudah pada bubar nih, kita nggak bisa sholat Jumat, ya sudah Pak Haji langsung niat, andekan niat jamak nih Pak Haji, andekan Pak Haji berhenti zuhur nggak apa-apa, apa jamak 2 orang 3 orang, tapi kalau niatnya jamak ya sama, berarti kita menjamak sholat zuhur dengan sholat asar gitu Pak Haji, bukan usolli fardul jum'ati majmu'an alail asru, nggak bisa Pak Haji. Sholat Jumat nggak bisa dijamak dengan asar, nggak bisa. Iya, maksudnya aturannya nggak ada Pak Haji. Iya, karena sholat Jumat kan apalagi harus ada khotib ya kan, gitu. Jadi kalau memang ketinggalan dan kita sudah niatnya mau zuhur ya zuhur jamak dengan asar gitu. Tapi maaf umpama satu rombongan satu bis ziarah ya sengaja berhenti gitu ya, mama nih maaf contoh saja, kita ziarah entah ziarah ke Banten, Wali Songo, ke Sumatera hari Jumat gitu, kita pengen Jumatan nih, sementara orang-orang kampung ya sudah pada bubar gitu. Nah ini persoalannya gini, dalam madzhab Syafi'i musafir boleh meninggalkan sholat Jumat diganti zuhur, tapi kalau madzhab lain ya kan membolehkan. Tadi kalau madzhab Syafi'i harus 40. Lah ini kita bareng-bareng bikin sholat Jumat. Cuman nanti kita perlu teliti ya, apakah di madzhab lain termasuk wajib mukim atau tidak. Lah ini bertentangannya di situ. Tapi sejauh pandangan saya begini, kayak orang-orang yang kerja di lautan Bapak Ibu itu kan terkadang jumlahnya umpama kurang dari 40, daripada berbulan-bulan dia nggak melaksanakan sholat Jumat di mana dia biasa ngikuti madzhab Syafi'i, ya sudah seadanya kita kita taklid kepada Imam Abu Hanifah yang membolehkan sholat Jumat tanpa harus 40 orang itu, karena mungkin jumlahnya kurang dari 40. Dan kalau orang di lautan itu kan karena memang sebuah pekerjaan, kan dia seperti orang mukim gitu Pak Haji. Baik, jadi pertanyaannya begitu Pak Haji, untuk sholat Jumat itu tidak bisa dijamak dengan sholat asar. Niatnya memang kalau memang sudah niatin mau zuhur, karena memang kita udah biasa melaksanakan sholat Jumat di masjid-masjid yang sudah biasa, ya ambil alih sholat zuhur jamak dengan asar seperti itu. Cuman yang lebih baik supaya kita tidak was-was, mendingan kita berhenti dan sholat zuhur Pak Haji. Tapi nggak apa-apa kalau memang jamak, memang dibolehkan seperti itu. Gitu ya Pak Haji ya. Baik, mungkin yang lain barangkali masih ada. Cukup ya. Cukup, alhamdulillah. Bapak Ibu, mudah-mudahan kajian pagi hari ini ilmu kita bertambah terkait dengan sholat Jumat
dan ibadah-ibadah yang hubungan dengan sholat Jumat. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, bisa diamalkan kita semuanya, menjadi wasilah kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup kita berkah di dunia dan selamat sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, irhamna bi rahmatikal wasi'ah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Allahumma barik lana fi ta'limina wa barik lana li ulumina wa barik lana li auladina wa li dzurriyyatina wa li jama'iyyatina bi barakati hadil hala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum biya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.